mempersembahkan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Aku sama sekali tidak menduga jika kalian berdua ada di sini. Aku mencari-carimu kemana-mana. Iya, Anjani. Sejak tadi aku hanya berdua saja dengan Kakang Sentanu di sini. Iya, Anjani. Rupanya ada sesuatu yang sangat penting yang sedang kalian bicarakan. Tidak, Anjani. Tidak ada. Iya. Kami hanya bicara biasa-biasa saja. Tidak ada yang rahasia. Bukan begitu. Apabila kedatanganku kemari mengganggu kalian, aku akan pergi saja. Kau ini ada-ada saja, Anjani. Tidak ada. Ayo, kemarilah. Kita bicara bertiga tentang alam ini. Setuju? Boleh saja. Yang penting, jangan sampai mengganggu keasikan kalian. Tidak, sungguh tidak, Anjani. Bisa tertunda lagi pembicaraanku dengan Danti kalau begini. Bagaimana menurut pendapatmu, Anjani? Tentang apa? Keadaan di sini. Kau tertarik? Oh, iya, cukup menarik. Tapi kurang begitu tertarik. Kenapa bisa begitu? Ya, maklumlah. Aku sejak lama sudah mencintai Taman Indraloka. Begitu kiranya. Ya. Entahlah. Aku tidak tertarik dengan alam di lain tempat selain di sana. Maaf. Apakah Anjani kurang berkenan berada di sini? Oh, jangan mudah tersinggung begitu, Sentanu. Bukan maksudku untuk menyindirmu atau membuatmu kecil hati. Sungguh, tidak kok. Maaf Anjani. Mungkin saya memang agak sedikit kasar. Ya, entahlah. Akhir-akhir ini aku gampang sekali menjadi tersinggung dan marah. Iya, aku mengerti perasaanmu. Aku paham. Terima kasih Anjani. Nah, sambil duduk di sini, di atas batu-batuan ini, kita bisa santai berbicara, sekaligus bisa menikmati pemandangan alam di lembah-lembah sana dari ketinggian di bukit ini. Iya. Betapa indah dan demikian menawan alam di sini. Sawah terbentang luas dengan dilingkari sungai, membuat alam menjadi tambah menawan. Ya, hanya seperti inilah yang dimiliki oleh alam pegunungan. Tapi bisa menjadikan kesegaran kembali setelah penat seharian bekerja bagi para petani. Ya, memang. Tapi bagiku ini adalah keindahan tersendiri yang mengandung banyak arti. Rupanya kau terkenang sesuatu, Danti? Tidak juga. Aku hanya mengingat masa-masa kecilku ketika aku di sini. Sering kemari maksudku. Iya. Aku harus mencoba agar Danti bisa kembali mencintai Sentanu. Kesukaanku sejak dulu memang alam pegunungan seperti inilah, Anjani. Iya. Sama, aku juga. Nah, karena aku sejak lama sudah berada di Taman Indraloka, maka aku sangat mencintai. Ya, tempat itu mungkin bagi sementara orang tidak begitu menarik. Tapi bagaimana ya? Aku sudah terlanjur tertarik dengan alam itu. Demikian mengesankan. Sehingga walaupun aku berada dimanapun juga, tetapi hatiku tetap merindukannya. Apakah kau juga demikian, Danti? Iya, Anjani. Memang agak sulit melupakan tempat yang sudah kucintai. Apalagi menyimpan sekian banyak kenangan. Wah, justru semakin mengesankan. Tak bisa kulupakan. Kata-kata Anjani, kenapa mengandung arti demikian dalam? Seolah-olah apa yang dikatakannya adalah ungkapan hatiku terhadap Kakang Sentanu. Entahlah, aku tidak bisa melupakan Taman Indraloka.
Padahal, ya, hanya begitu-gitu saja. Sentano, sampai tidak ikut bicara. Aku jadi tidak enak kalau begini. Tidak apa, Anjani. Aku cukup mendengarkan ungkapan-ungkapan yang begitu tinggi. Ya, ungkapan hati dari wanita-wanita yang cantik, yang tentunya suka sekali kepada indahan. Tidak tinggi, tapi ya hanya kata-kata biasa saja yang sederhana. Maaf, aku harus kembali ke pondok. Anjani, mengapa mesti tergesa-gesa? Nanti sajalah kita bersama-sama. Tidak apa, Danti. Aku hanya ingin kembali saja. Anjani? Tidak apa, Danti. Aku tidak akan kemana-mana. Aku tetap dalam pondok. Mari, Sentanu. Baiklah. Anjani, dia adalah orang yang sangat baik dan setia. Tapi mengapa kau mengajaknya kemari, Danti? Sentanu, apakah dengan kedatangannya kemari bersamaku kau merasa terganggu? Bukan begitu maksudku, Danti. Tapi justru sebaliknya. Apakah dia tidak merasa terganggu? Tidak. Semula aku juga sudah melarangnya agar tidak usah mengikuti aku. Tapi ya, karena hatinya yang baik dan perasaannya demikian halus, maka dia mengikutiku dengan maksud menjaga keselamatanku. Ya? Dan dia adalah murid tertua di perguruan. Kami semua sebagai adik seperguruan tentunya sangat menghormatinya. Ya. Nah, itulah sebabnya dia mengikuti aku hingga di sini, dengan harapan segala rintangan yang akan menghalangiku dapat diatasi bersama. Ya. Ya, aku juga sempat bertengkar ketika aku tidak mau menemuimu lagi. Dia sempat marah-marah dan bahkan mengancam. Apabila aku tetap tidak mau menemuimu, maka janganlah panggil dia sebagai saudara. Betul begitu, Danti? Iya. Dia sudah bukan orang lain bagiku. Dia adalah saudaraku. Mengapa kau berpendapat begitu, Danti? Ketahuilah, Sentanu. Orang yang terdekat selain kau ketika itu hanyalah dia. Dan dia pun demikian juga terhadapku. Dia menganggapku bukan sebagai adik seperguruan saja, tapi aku sudah dianggapnya sebagai adiknya. Betapa baik hatinya. Iya. Itulah sebabnya aku tidak suka pada orang yang juga tidak menyukainya. Sebab hal itu sama saja dengan tidak menyukai aku. Begitu ya? Iya. Oh ya, bagaimana pendapatmu tentang Taman Indraloka ini? Jika aku harus menjawab dengan jujur, aku juga memang mencintai tempat itu. Sebab aku berlatih silat, menimba ilmu bela diri di tempat itu. Jadi walau bagaimanapun, aku harus mencintainya. Aku berusaha menyukainya. Lalu andaikan dibandingkan dengan tempat ini? Maksudmu? Apakah kau juga bisa mencintainya? Justru tempat inilah yang tidak bisa aku lupakan. Tempat ini sungguh mengandung arti yang sangat bagiku. Aku suka sekali. Apakah karena keindahan alamnya atau karena hal yang lain lagi, Danti? Kenapa kau diam saja, Danti? Iya, karena di tempat inilah aku sejak kecil berkunjung. Hingga akhirnya aku bertemu denganmu. Dan di sini jugalah aku dan kau saling bercinta. Demikian indah, demikian mengesankan. Walaupun aku sempat tersakiti, tapi aku tetap mencintai. Danti? Iya, aku tetap mencintaimu, Kakang. Danti, rasanya aku bermimpi, Danti. Sama saja, Kakang. Aku juga seolah bermimpi. Tapi mimpiku kali ini sangat membuat hatiku berbunga. Aku bahagia sekali, Danti. Iya, Kakang. Danti, betulkah kau mencintai aku? Pertanyaan seperti itu justru akulah yang berhak mengajukannya padamu, Kakang. Aku justru sangat mencintaimu, Danti. Apakah Kakang tidak akan mendustai aku lagi? Tidak akan mengecewakan aku lagi? Tidak, Danti. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku justru sering bermimpi dan melamun membayangkan dirimu. Jika kau menjadi istriku, lalu perbuatan apa yang mesti kulakukan agar kau menjadi bahagia dan senang? Sebab jika melihat keadaanku, kau tentunya tahu dan paham, bukan? Tidak mungkin aku akan membuatkan kau sebuah rumah yang mewah, lengkap dengan kereta kuda. Tidak, Kakang. Aku tidak membutuhkan semuanya itu.
Aku hanya meminta pada Kakang agar bisa selalu setia dan bisa menjaga keutuhan cinta kita, Kakang. Hanya itu, Danti? Iya, Kakang. Danti, tak kusangka kau begitu penuh pengertian. Kakang. Danti. Biar bagaimanapun juga, Danti adalah seorang wanita. Kebencian yang selama ini dipendamnya, namun karena rasa cinta yang selalu menggelora, akhirnya dia harus mengatakan dengan terus terang pada Sentanu bahwa dia sebenarnya masih mengharapkan Sentanu. Pemuda itu semula tidak percaya, namun akhirnya dia membuktikan kata-kata yang meluncur dari bibir mungil Danti, gadis yang selama ini diidamkannya. Rupanya kau begitu dendam terhadapku, Sentanu. Ya, sebab aku masih punya otak dan pikiran yang waras. Apa maksudmu? Hanya orang yang sudah gila dan tidak berpikir secara sehat yang membiarkan kelakuanmu. Kau sama saja dengan merampok, merebut milik orang lain, dan sekaligus menyiksa. Kau curang, dan semua orang-orangmu adalah curang. Sentanu! Rupanya Sagira mulai marah. Matanya merah dan tatapannya tajam sekali ke arah Sentanu. Aku tahu kalau kau sebenarnya ingin menjadi pemimpin dan ketua di Padepokan Bukit Putih. Ya, karena itu adalah wasiat dari guru kita. Omong kosong. Wasiat apa? Apa? Bukankah ketika guru meninggal, keadaan di Padepokan berantakan tidak karuan? Bukankah semua murid-murid guru berusaha meninggalkan Padepokan satu demi satu? Kau ingat itu, bukan? Jawab! Kau ingat, bukan? Dan siapa yang mengembalikan semua kejayaannya? Kalau bukan aku, siapa? Apakah kau atau yang lainnya? Ada atau tidak? Coba sebutkan. Siapa yang menarik mereka kembali masuk ke Padepokan? Kalau bukan aku. Dan sekarang, setelah semuanya rapi, beres, dan enak untuk dipimpin, dinikmati, kau sendiri. Dan bahkan ada juga orang-orang dari luar yang bermaksud menduduki jabatan pemimpin Padepokan. Coba kau pikirkan itu. Apakah tindakan seperti itu masuk akal? Aku jadi tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Sebaiknya aku dengarkan saja dulu. Sudahkah kau dapatkan jawabnya? Ya, kau memang bisa memperbaiki kekurangan dan kerusakan serta kerapuhan yang terdapat di Padepokan. Kau juga bisa menarik kembali bahkan menghidupkan kembali nama Padepokan yang hampir tenggelam. Juga kau bisa mengumpulkan anggota Padepokan yang sudah keluar satu persatu. Nah, kalau kau sudah tahu semuanya itu, apakah kau tidak bangga? Apakah kau tidak merasa senang akan keberhasilanku? Mengapa justru kau ingin merebut? Untuk apa aku harus bangga atau senang akan keberhasilanmu? Sentanu, apa maksudmu? Ya, sebab aku tahu semua itu adalah hasil pekerjaanmu sendiri. Kau yang telah mengaturnya. Kau adalah dalang dari semua itu. Sentanu, kau bicara apa? Kau jangan pura-pura di depanku, Sagira. Sebab semua rahasiamu ada di tanganku. Kau hasut dulu semua pengikut Padepokan agar keluar dan pergi meninggalkan Padepokan. Dan lalu setelah semuanya itu terjadi, Padepokan seolah-olah rapuh. Tidak punya lagi nama di luaran. Lalu kau sengaja menarik kembali orang-orang yang pernah kau hasut itu untuk masuk kembali. Bukankah begitu caramu? Sentanu! Kurang ajar kau, Sentanu. Kau jangan memfitnah. Itu tidak benar. Itu adalah kata-kata yang keluar dari mulut orang iri seperti kau. Sagira. Itulah sebabnya. Maka aku tidak ingin kembali ke Padepokan sebelum kau menyingkir. Sebab aku tidak suka ada seorang ketua yang curang. Tutup mulutmu. Kenapa? Apakah telingamu panas mendengar perbuatanmu ku ketahui? Dan sekarang ku beberkan di sini, di hadapan banyak orang. Diam kau!
Dan sekarang kau sengaja datang kemari dengan maksud membujukku untuk kembali bergabung bersamamu. Juga kau jadikan alasan yang kuat bahwa keadaan Padepokan sekarang ini sudah aman, damai, enak dan disenangi. Kau tidak malu sebab kau kira aku tidak tahu apa saja yang telah kau lakukan selama ini. Kau memfitnah aku, Sentanu. Tidak bisa. Aku tidak memfitnahmu. Aku ada bukti. Dari siapa dia tahu rencanaku? Beberapa orang yang tahu perbuatanmu ada di sini bersama-sama dengan aku. Keparat, pengkhianat. Siapa dia? Iya. Apakah kau ingin agar mereka aku hadapkan di sini sekaligus sebagai saksi? Tidak perlu. Cukup. Kenapa kau jadi begitu? Apakah kau malu atau kau takut bertemu dengannya? Setan! Mereka adalah sebagian besar para pengikutmu yang selamat dari cara-cara licikmu. Dari merekalah aku tahu semua perbuatan licik, curang dan kejahatanmu. Bohong! Dusta! Hei, Sagira. Sagira, kau seorang penjahat yang berlagak suci dan berlagak sebagai... Diam! Diam! Kalau kau sekarang juga tetap dengan ocehanmu, maka kau jangan salahkan aku. Bila sampai aku dan beberapa orang-orangku menangkap dan membunuhmu. Ya, aku tahu akan bahaya karena membuka rahasiamu. Tapi perlu kau ketahui, Sagira, siapa aku ini sebenarnya? Bukankah aku ini adalah saudara sepupumu? Dan kita bergaul sejak kecil. Apa maksudmu, Sentanu? Ya, sudah mengenal watak dan sifatmu sejak dulu. Kau memang curang. Kau licik. Diam! Mata Sagira sangat merah. Rupanya dia benar-benar marah mendengar kata-kata Sentanu. Pasti dalam beberapa waktu lagi, mereka pasti sudah terlibat dalam perkelahian yang seru. Nah, maka ku minta padamu, Sagira. Sebelum semuanya tahu, sebaiknya kau serahkan saja Padepokan itu padaku. Apa? Kenapa kau menolak, Sagira? Keparat kau. Aku yang susah-susah membangun kembali, lantas kau mau enak-enakan saja mengambilnya dariku. Kalau itu maumu, langkahi dulu mayatku. Aduh, bukan main serunya. Sentanu dan Sagira saling melancarkan pukulan-pukulan yang sangat hebat. Tangan kanan Sagira hampir saja mengenai kepala Sentanu. Tapi Sentanu cepat sekali menangkis dan mematahkan serangan Sagira. Ya. Kaki Sagira tertangkap oleh Sentanu ketika mau menendang. Dan bisa mengalahkan dan menjatuhkan aku, Sentanu. Tapi waktu yang lain lagi, kau akan kubuat tak berdaya. Kita akan mengadu jiwa. Mau kemana kau? Kita selesaikan di sini saja. Aku sudah tidak sabar ingin menghajarmu. Sentanu, jangan kau paksa aku. Aku tidak enak dengan teman perempuanmu. Kalau memang memaksa aku, besok saja kita bertarung di pelataran Padepokan. Setuju? Tidak. Jika kau memang jantan dan ksatria, ayo di sini saja. Selesaikan urusan kita di sini. Sentanu, ku minta kau jangan paksa aku. Aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Omong kosong. Kau membual dan membujukku. Tidak, aku tidak mau. Ayo, bersiaplah. Tidak, Sentanu, tidak. Aku tidak mungkin melakukannya di sini. Kalau kau memang mau, besok siang kita adakan di Padepokan. Ayo kita kembali. Tunggu dulu. Apa lagi, Sentanu? Sekian lama aku mendendam perasaan jengkel dan kecewa terhadapmu. Aku sudah tidak sabar lagi ingin menghancurkanmu. Aku ingin menghabisimu. Besok saja, Sentanu. Tidak. Karena aku tahu bahwa kau adalah seorang yang sangat licik, curang. Lalu, apa maksudmu? Jika kau mau di mana aku tentukan tempatnya, kau pasti akan mengatur siasat untuk menjebak dan kemudian meringkusku. Bukankah begitu rencana yang ada di otakmu? Sentanu,
Sampai demikian jauhkah kau menuduh aku sebagai seorang yang curang dan licik? Iya, sebab aku sudah tahu semuanya. Rahasiamu berada di tanganku, Sagira. Rahasia? Iya. Rahasia apa? Ya, Setan kau! maka dari itulah, ayo kita laksanakan di sini saja, agar aku tidak menuduhmu yang bukan-bukan. Kurang ajar kau! Baiklah, Sentanu. Kalau kau memang menghendaki demikian, aku tidak bisa lagi menghindar. Aku akan pertaruhkan nyawaku sekarang. Dan jika memang dalam pertempuran ini kau yang menang, maka kau berhak menjadi ketua Padepokan Bukit Putih. Baik, baik. Nah, bersiaplah kau. Mereka seolah sedang terlibat adu kekuatan tenaga dalam. Sentanu dan Sagira sama-sama saling mengerahkan tenaga dalam untuk merobohkan lawannya. Boleh juga ilmu mereka. Sentanu. Bersiaplah kau untuk mati, Sentanu. Keparat. Siapa kau? Kau licik, curang. Kau tidak ksatria. Kau sengaja ingin membunuhnya di saat dia tidak berdaya. Kau pengecut. Itu bukan urusanmu. Mengapa kau campuri urusan ini? Siapapun aku, mencampuri atau tidak, yang jelas aku harus menjaga keselamatan jiwanya. Kurang ajar kau. Serbu dan tangkap perempuan itu. Wah, aku harus membantunya. Syukurlah, rupanya teman-teman Sentanu pun sudah berjaga-jaga di sekitar sini. Sehingga dalam keadaan seperti ini, mereka sudah siap tempur. Keparat. Rupanya mereka semua sudah dipersiapkan untuk menghancurkan aku. Orang-orangku banyak yang mati. Kurang ajar. Kau juga harus mati, Sentanu. Dan perempuan yang sedang menolongnya kini, dia juga harus kubunuh. Hampir saja kepalaku terlepas dihantam pukulannya. Kau tidak apa-apa, Danti? Tidak, hanya Sentanu nampaknya terluka dalam. Kau urusi saja dia. Biar aku yang membereskan laki-laki yang besar kepala ini. Hei, siapa kau? Berani kurang ajar dan lancang terhadapku. Kau perempuan jelek dan murahan. Mulutmu sangat bahaya jika dibiarkan hidup. Seenakmu saja kau menilai orang, padahal kau sendiri jika bercermin, malah ketakutan karena melihat keburukanmu itu. Keparat, kurembukan kepalamu. Lakukanlah. Aku sudah tahu bagaimana hebatnya jurus-jurus silatmu. Kurang ajar kau. Katakan, siapa kau ini sebenarnya? Aku sama saja dengan dia. Dia adalah adikku dan mempunyai hubungan dekat dan erat sekali dengan Sentanu. Jadi kalian datang mau menangkap aku? Ya, dan jika memang terbukti kau bersalah, kau akan kubunuh. Beberapa orang-orangku telah tewas dihajar anak buah Sentanu. Kurang ajar. Akan kubunuh kalian semua. Kubunuh. Mampus kalian semua. Hiat! Hiat!
mencegahnya. Parat kau perempuan. Kau selalu ikut campur urusan ini. Minggir kau. Ini bukan urusanmu. Minggir. Kenapa bukan urusanku? Kenapa? Justru aku harus terlibat penuh dalam persoalan ini. Aku harus tahu dan mengerti tentang semuanya ini. Itulah sebabnya aku harus ikut campur. Kurang ajar kau. Kau akan aku bunuh. Sebentar lagi juga nyawamu akan hilang. Terimalah ini.